Dikisahkan Abu Dzar Al-Ghifari dan Bilal bin Rabah, dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang ada masalah. Mereka berdua adu mulut. Abu Dzar keceplosan bilang, "Dasar kulit hitam." Bilal kena mental dengar omongan itu. Akhirnya temui baginda Rasulullah dan mengadukan masalahnya. Mendengar aduan Bilal, raut wajah Rasulullah berubah dan langsung temuin Abu Dzar untuk menegurnya. Lalu baginda Rasulullah bersabda, "Sungguh dalam dirimu masih terdapat jahiliyah." Abu Dzar terdiam tanpa kata. Baginda Rasulullah melanjutkan tegurannya pada Abu Dzar, "Kemuliaan seorang hamba tidak diukur berdasarkan suku, ras ataupun warna kulit, namun semata karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar nasihat Rasulullah, Abu Dzar menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyesali perbuatannya itu. Lalu ia berjanji di depan baginda Rasulullah untuk tidak mengulanginya dan minta maaf kepada Bilal. Abu Dzar pun mendatangi Bilal, lalu tersungkur bersujud dan meminta Bilal untuk menginjak wajahnya. Ia menempelkan pipinya di atas tanah yang berdebu dan dilumpurkannya pasir ke wajahnya. Berulang kali Abu Dzar minta agar Bilal menginjak wajahnya. "Injaklah wajahku wahai Bilal, injak wajahku wahai Bilal, demi Allah injaklah wajahku wahai Bilal. Dengan ini aku berharap Allah akan mengampuniku, dan mengampuni sifat jahiliyah dari jiwaku." Tapi Bilal tetap berdiri di tempatnya. Bahkan Bilal menangis melihat Abu Dzar sedemikian terpukulnya. Bilal kemudian berkata, "Semoga Allah mengampunimu, Abu Dzar. Aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku di muka yang penuh cahaya sujud pada Allah itu." Keduanya lalu menangis dan akhirnya berpelukan. Masya Allah, sungguh mulia akhlak sahabat didikan baginda Rasulullah. Sampai Abu Dzar itu merelakan pipinya. Padahal secara status sosial, lebih mulia mana? Abu Dzar datang dari orang Quraisy. Bilal adalah seorang mantan budak. Tapi karena mereka mengerti akhlaknya, maka Abu Dzar meminta maaf. Dari kisah di atas dapat diambil pelajaran untuk kita, bahwa pentingnya menjaga lisan. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena, boleh jadi mereka, yang diperolok-olokan, lebih baik dari mereka, yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan, memperolok-olok, perempuan lain. Karena, boleh jadi perempuan, yang diolok-olok, lebih baik dari perempuan, yang mengolok-olok, janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan, yang buruk, fasik, setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Dengan kisah yang singkat ini, insya Allah dapat bermanfaat untuk kita semua, agar berhati-hati dalam mengambil tindakan apapun, terutama dalam menjaga lisan. Pikirin dulu sebelum bicara, khawatir ada yang tersakiti dari ucapan kita. Semoga Allah menjaga kita dari perilaku yang buruk.